Siang semuanya, kembali di channel saya lagi ya. Di sini saya akan mengisi kuliah ekonomi mikro ya di sini tentang perilaku konsumen ya. Menurut Kotler tahun 2008 bahwa perilaku konsumen itu memang mempelajari tentang kelompok individu, organisasi, mereka menggunakan barang, membeli, bagaimana barang dan jasa itu bisa memuaskan kebutuhan dan juga keinginan dari mereka gitu ya. Aktivitasnya memang berkaitan dengan pembelian, kemudian penggunaan, dan bisa memenuhi kebutuhan mereka ya. Bagaimana kita bisa menciptakan kepuasan konsumen ya, consumer satisfaction seperti itu. Nah, perilaku dari konsumen itu memang berbeda-beda ya. Jadi contoh-contoh dari perilaku konsumen yang memang kita amati di pasar seperti itu ya, kita amati di lapangan, bagaimana mempertimbangkan dan mencari tahu barang apa yang mereka butuhkan saat ini. Seperti tadi yang saya bilang, kalau pada saat musim penghujan ini, para pelaku bisnis itu akan membuat suatu produk yang bisa mengisi waktu mereka. Nah, misalnya membuat kafe seperti itu ya. Seperti dekat rumah saya itu ada Tomuan Cafe itu ya. Awalnya hanya menyewa tempat yang kecil seperti itu, setelah dia punya customer banyak, dia mempunyai tempat yang lebih luas dan representatif ya itu. Kemudian mereka sebenarnya jualan apa sih? Jualan kopi, jualan hot coklat, kemudian pisang keju, ada french fries seperti itu. Dan mereka butuh kenyamanan untuk ngobrol, kenyamanan untuk nongkrong seperti itu ya. Saat ini kan banyak orang-orang yang trending dengan nongkrong, kemudian dengan wifi, mereka mengerjakan sesuatu di suatu kafe dan sebagainya. Nah, perilaku konsumen yang lainnya adalah mereka menggunakan merek itu tadi ya. Bisa orang itu perilakunya hanya mencari barang-barang yang bermerek, misalnya harus beli di Matahari, department store, dia tidak mau beli di toko-toko yang lain gitu ya. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pembelian ulang apabila memang produk itu cocok, mereknya cocok, akhirnya akan melakukan pembelian ulang. Nah, dalam mikro ini memang perilaku konsumen itu berbeda-beda ya. Nah, jadi memang mereka akan mempertimbangkan, yang pertama mempertimbangkan dan mencari tahu barang yang dibutuhkan itu seperti apa. Yang kedua memang menggunakan sebuah merek, mereka cocok. Akhirnya yang ketiga memang dia akan membeli ulang dan mereka cocok akan sebuah merek tersebut. Kemudian membeli barang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Di sini kebudayaan, faktor sosial, pribadi dan juga psikologis. Nah, culture di sini memang juga mempengaruhi ya. Budaya dari customer ya. Kalau kebiasaannya mereka adalah membuat kopi gitu di rumah, akhirnya dia akan mencari warung kopi yang cocok ya, seperti itu. Faktor sosial. Nah, kadang-kadang sosialita itu akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk nongkrong, untuk arisan, untuk meeting dan sebagainya. Mungkin dia pengen mencari tempat suasana yang berbeda, sepertinya seperti itu ya. Kemudian aspek pribadi dan juga aspek psikologis ya, pribadi dari seseorang dan juga psikologis dari seseorang itu. Nah, kemudian proses perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian ya. Orang itu akan membeli dan juga memutuskan untuk membeli sesuatu kan biasanya mereka akan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kemudian dia akan mencari informasi. Sebenarnya barang ini cocok nggak sih untuk mereka? Kemudian mereka tuh membutuhkan barang apa? Kemudian informasinya seperti apa, barang-barang ini atau produk ini bagus apa tidak. Nah, itu mereka akan mengumpulkan informasi. Kemudian dia juga akan mengevaluasi beberapa alternatif strategi sehingga mereka mempunyai keputusan untuk membeli seperti itu. Seperti contohnya misalnya kita mau membeli HP, membeli laptop atau membeli mobil gitu ya, kita akan mencari informasi terhadap produk barang tersebut ya. Kemudian mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan kita itu, kalau laptop itu yang harus spek yang seperti apa gitu ya, yang RAM-nya
banyak gitu ya, kemudian bisa menyimpan banyak file misalnya, kemudian kecepatan ini juga SSD-nya juga tinggi. Nah, jadi mereka akan melakukan evaluasi dan juga mengumpulkan informasi-informasi yang nantinya memang dibutuhkan sampai nanti dia closing untuk membuat keputusan untuk membeli. Itu ya, itu dari perilaku konsumen. Nah, ada pertanyaan di sini, memang ada perilaku konsumen itu kenapa sih penting, dan juga dalam strategi pemasaran dan juga penjualan, karena ilmu ekonomi kan memang saling berkaitan ya. Dari mulai kita mempelajari perilakunya, kita melakukan survei pasar, sampai kita mempelajari proses produksi pada akuntansi biaya itu, kemudian sampai kita pada proses penjualan, sampai barang itu ke tangan konsumen, apa yang harus kita persiapkan. Nah, perilaku konsumen itu memang penting dan perlu kita pelajari, karena di sini membantu perusahaan atau marketing untuk mencari tahu sebenarnya konsumen itu sekarang membutuhkan apa gitu. Nah, upaya untuk mencari tahu itu memang kita harus mempelajari dulu perilaku dari customer itu. Nah, menjadi sebuah pengetahuan dasar yang sangat penting dalam dunia pemasaran. Nah, pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku konsumennya? Nah, ini memang ada beberapa asumsi ya, memang untuk bisa membuat kepuasan konsumen, customer satisfaction itu memang harus kita ketahui sebenarnya perilaku konsumen itu seperti apa ya. Mereka membutuhkan barang seperti apa, dan setelah mereka membutuhkan barang itu, kemudian kita mencari tahu pada umur berapa mereka akan produk-produk itu akan kita penuhi pada customer pada umur berapa, seperti itu. Nah, bagaimana pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumen gitu ya. Motivasi yang tinggi dari seorang konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian gitu. Ketika kita mau membeli mobil yang untuk perjalanan di dalam kota ataupun di dalam kota dan luar kota, memang pertimbangannya. Mereka itu membutuhkan barang seperti apa. Seperti contoh kemarin waktu saya nge-game itu ya, di dekat kampus ini. Mereka itu kalau pakai mobil biasa yang pakai BBM biasa itu, karena dia perjalanan dari Solo Baru ke Manahan, karena sekolahnya anaknya itu di FIS ya, di Fokus Independent School di Manahan itu, 3 hari itu habis 300 sampai 500 ribu gitu ya. Terus akhirnya dia mengambil keputusan untuk membeli mobil listrik. Nah, mobil listrik itu harganya 300 juta. Dan katanya sih dicas selama 5 jam dan bisa untuk 13.000 km, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang motivasi seseorang untuk melakukan keputusan pembelian itu memang ada di beberapa pertimbangan seperti itu ya. Nah, terpengaruh untuk membeli. Nah, tapi kalau misalnya pada saat itu kita harus adventure naik gunung dan sebagainya, kalau pakai mobil listrik kan kita jadi takut juga ya, kalau baterainya habis gimana, kita mogok, kita harus ngecasnya juga harus pakai listrik yang 1200 watt. Nah, itu kan memang perlu pemikiran lagi gitu loh. Nah, motivasinya apa? Nah, kalau kita memang mau kita harus adventure ke luar kota ya, memang kita harus mencari mobil yang agak tinggi ya, biar nanti tidak mengalami kesulitan. Misalnya ada jalan yang jelek, itu kalau mobilnya itu tinggi dan tidak seperti sedan itu ya, masih tanya ngangkut di jalan gitu ya. Nah, itu pembelian mobil, apakah dia pengennya yang mobil dalam kota ya pakainya Matic aja atau mobil listrik. Tapi kalau nanti perjalanan ke luar kota, memang kita harus melakukan keputusan pembelian pada mobil yang biasa dan seperti Fortuner, kemudian Ras, Terios, dan juga Pajero dan sebagainya. Nah, ini memang kenapa sih motivasi itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen dan juga pemasaran. Nah, kemudian ada lagi ya yang kemarin menanyakan tentang kenapa dalam mempelajari perilaku konsumen itu seorang manajer itu
tidak mengerti ya perilaku konsumen. Nah, apabila seorang manajer tidak mengerti, nah ini memang staff dari perusahaan itu memang harus survei pasar terlebih dahulu gitu. Kondisi masyarakat saat ini tuh butuhnya apa. Nah, itu menjadi keputusan dan perlu mempelajari perilaku konsumen dan bisa memutuskan untuk membeli barang. Nah, itu dan staf-staf dari pemasaran itu memang harus survei pasar dulu sebelum dia melaporkan ke pimpinannya. Kemudian ada yang menanyakan lagi itu kemarin tentang mengapa produsen itu harus memahami teori perilaku konsumen. Ya memang perilaku konsumen itu is very important ya, I think so ya. Untuk bisa menemukan kesuksesan pada suatu produk dan sampai peluncuran produk baru, itu setiap konsumen memang harus memiliki proses berpikir dan juga sikap-sikap yang berbeda dalam membeli produk tertentu ya. Karena untuk mengambil sebuah keputusan dan juga nanti akan sebuah produk baru gitu ya, memang seorang manajer ini harus tahu dulu perilaku dari konsumen itu. Nah, dia butuhnya apa. Nah, seperti contohnya misalnya ada pasien yang pengen cepat sembuh misalnya ya, pengen pelayanannya cepat dan juga tidak antri lama, mungkin dia harus pakai asuransi yang lain, mungkin yang lebih cepat daripada menggunakan BPJS seperti itu. Dan kadang-kadang kita juga untuk mempercepat proses ini cepat selesai untuk berobat gitu ya, kita memilih untuk pakai umum dan tidak menggunakan BPJS karena pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, bagaimana pasien itu bisa memilih rumah sakit yang tipe A, tipe B ataupun tipe C misalnya. Itu perilakunya berbeda gitu. Tipe-tipe rumah sakit yang tipe B biasanya mereka akan memberikan pelayanan yang satisfaction ya, betul ya, service excellent. Kemudian mereka juga memiliki dokter-dokter yang lebih berpengalaman seperti itu. Dibandingkan dengan tipe rumah sakit yang tipe C gitu ya. Tipe B itu mereka punya dokter-dokter spesialis. Misalnya kalau saya sering memeriksakan anak saya, itu biasanya saya memilih dokter-dokter yang biasanya praktek di rumah sakit tipe B karena mereka punya pasien yang lebih banyak dan mereka lebih representatif gitu ya, dari segi obatnya, dari segi dia lebih knowledge-nya juga lebih beda daripada rumah sakit tipe C. Nah, itu ekonomi mikro yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam bisnis. Maybe we can discuss again in the next time. Okay, thank you very much for your attention in this time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat video yang lebih menarik lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih.